Hai, perkenalkan nama saya Nelly Monica Ligit. Saya dari kelas IFB2F. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya dulu kita mengetahui nih apa itu komunikasi publik. Jadi, komunikasi publik adalah sebuah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang dilakukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Biasanya bisa dilakukan secara tatap muka atau juga dilakukan melalui media. Nah, di dalam komunikasi publik kita tuh bisa menyampaikan berupa gagasan, informasi maupun saran. Selain komunikasi publik, di sini kita juga harus mengetahui apa sih itu tenaga IT. Jadi, tenaga IT itu merupakan sebuah bidang atau profesi yang mendalami tentang ilmu komputer dan analisis matematis. Kadang juga perancangan, pengujian, pengembangan dan evaluasi sistem operasi. Terkadang juga dia melakukan pengembangan pada perangkat lunak dan kinerja komputer. Perkembangan pada dunia IT saat ini begitu banyak melahirkan bidang-bidang baru yang tak terlepas dari tujuannya. Contohnya saja yaitu untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas. Munculnya bidang IT yang baru juga memunculkan profesi di bidang IT yang semakin menjurus dan sesuai dengan keahlian masing-masing. Untuk ini saya akan memberikan beberapa contoh pekerjaan pada bidang IT. Yang pertama adalah mereka yang bergelut pada perangkat lunak atau software. Nah, biasanya mereka ini pada bagian merancang sistem operasi, bagian merancang sistem database maupun sistem aplikasi. Contohnya saja sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Kedua, yaitu mereka yang bergelut pada bidang perangkat keras atau hardware, seperti teknik engineering dan network engineering. Lalu yang ketiga, kita punya mereka yang berkecimpung di dalam operasional sistem informasi, seperti pada lingkungan kayak bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data dan processing. Contohnya aja ada ERD, operasional dan sistem administrasi. Jadi seberapa penting sih komunikasi publik bagi tenaga IT? Nah, dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu tentunya diisi dengan berbagai macam jenis manusia. Demi terwujudnya organisasi atau perusahaan yang berkembang dan maju, dalam sebuah organisasi itu pentingnya manusia untuk saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Jika komunikasi dapat berlangsung dengan baik, maka organisasi pun akan berjalan dan berkembang dengan maju dengan baik pula. Jadi, apa sih manfaatnya komunikasi publik bagi tenaga IT? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pekerja. Lalu yang kedua itu mengatasi atau menghindari konflik pada para pekerja. Yang ketiga itu membantu mengembangkan potensi setiap tenaga kerja. Lalu yang keempat membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Jadi mengapa sih komunikasi publik itu penting bagi tenaga IT? Nah, yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan dan produktivitas para pekerja. Pekerjaan pada bidang IT itu harus didorong untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka, sehingga para pekerja dapat terlibat secara aktif dan termotivasi bekerja lebih keras lagi. Yang kedua yaitu meningkatkan persediaan informasi. Nah, saat kita menyampaikan informasi yang tepat kepada orang-orang yang relevan, kita itu harus memastikan bahwa pekerja itu tidak mengalami kelebihan informasi. Kenapa? Untuk menghindari itu menghabiskan waktu berjam-jam dalam analisis data, merancang, mendesain, atau membuat suatu program atau sistem. Nah, di sini juga saat melakukan pengecekan email atau membuat komentar atau membaca pesan sehingga tidak membuang-buang waktu pekerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengalaman pekerja. Nah, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kita itu dapat menggunakan komunikasi publik untuk meningkatkan pengalaman pekerja dengan membantu mempertahankan retensitas pekerja karena bekerja pada bidang IT itu dapat dibilang cukup sulit. Nah, dalam bidang IT itu kita butuh ketelitian yang cukup tinggi sehingga para pekerja harus saling peduli satu sama lain agar dapat memberikan dampak positif dan agar pekerja lain itu dapat termotivasi dan dapat bekerja lebih keras lagi. Keempat itu berbagi tujuan dan target. Salah satu cara terbaik untuk mengkomunikasikan peta jalan bisnis adalah dengan berkomunikasi. Dengan memberikan gambaran umum dan memperjelas tujuan, kita itu bisa memberikan informasi yang konsisten untuk membantu pekerja, sehingga pekerja itu merasa terinformasi dengan baik dan mampu mengambil tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Kelima di sini yaitu memberikan titik fokus pada pekerja. Kenapa? Karena komunikasi itu dapat digunakan untuk menyelaraskan dan memandu pekerja dalam bentuk tim tentang bagaimana cara mereka memprioritaskan dan mendistribusikan strategi. Pada sebuah komunikasi yang jelas dan pada lingkungan kerja, kita harus memastikan bahwa pekerja itu mengetahui jadwal deadline dan mereka itu dapat mengatur jadwal mereka untuk tepat waktu dalam mencapainya. Saat
memberitahukan pekerjaan pada pekerja, kita terus menekankan fokus bagaimana proyek yang mereka kerjakan itu, baik dari proyek yang kecil maupun yang besar, dapat dikerjakan, direalisasikan, dan diselesaikan sesuai dengan jadwal deadline dan gambaran keseluruhan. Yang keenam yaitu memberikan tindakan atau feedback. Kenapa? Karena pada suatu perusahaan atau organisasi berkomunikasi itu penting, sehingga para pekerja itu harus didorong dengan tindakan internal maupun eksternal. Di sini pekerjaan itu harus dilakukan seperti kita itu memberikan wewenang kepada orang untuk melanjutkan tugas, meminta mereka untuk berkomunikasi dengan rekan kerja lain jika terdapat pekerjaan yang sulit atau kurang jelas, maka pekerja lain dapat membantu pekerja lainnya dalam menyelesaikan tugasnya sehingga pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Yang ketujuh yaitu menghargai pendapat sesama pekerja. Kenapa? Di saat berada dalam kondisi tertentu, berkomunikasi itu sangatlah penting. Berkomunikasi dengan cepat dan mudah dengan orang yang tepat di dalam organisasi itu bisa mengurangi stres kita dan membantu kita dalam mengerjakan berbagai hal dan juga saat seorang pekerja sedang berbicara, diharapkan kita sebagai pekerja lainnya menghormati saat dia sedang berbicara dengan mendengarkan dengan baik, sehingga pekerja tersebut dapat nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Jadi, yang terpenting pada sebuah komunikasi adalah bagaimana cara agar pendapat tidak menimbulkan konflik dan perselisihan. Caranya adalah dengan saling menghargai satu sama lain di antara pekerja. Dengan menghargai sesuatu yang berbeda, maka akan timbul sikap toleransi dan akan semakin mudah untuk melakukan musyawarah, dan setiap pekerja pada tim bisa memberi dan menerima masukan ataupun kritik dengan terbuka. Komunikasi publik itu memang bukan perkara mudah, tapi bukan berarti bisa dilakukan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat berguna. Jika ada kesalahan dan kurang kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.